Shalom, sahabat-sahabat PPL-TLW. Pada hari ini, tanggal 13 Maret 2025, kita akan belajar tentang Raja dan Kerajaannya. Kerajaan Allah adalah konsep sentral dalam ajaran Yesus Kristus yang menggambarkan pemerintahan ilahi yang mempengaruhi kehidupan manusia di dunia ini. Pemahaman yang mendalam tentang kerajaan Allah dapat mengubah cara kita melihat diri sendiri, sumber daya kita yang kita miliki, dan hubungan kita dengan Tuhan. Definisi kerajaan Allah. Kata kerajaan merujuk pada wilayah di mana seorang raja memerintah. Dalam konteks ilahi, kerajaan Allah dapat diartikan sebagai seluruh ciptaan, karena Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 103 ayat 19. Namun, lebih spesifiknya, kerajaan Allah sering merujuk pada pemerintahannya dalam dan melalui mereka yang tunduk kepadanya. Yesus berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Ini berarti bahwa kerajaan Allah terutama berbicara tentang Kristus yang hidup dan memerintah dalam hati kita. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, Matius 6 ayat 10, kita sebenarnya berdoa agar pemerintahan dan pengaruh Allah semakin meluas dalam hati manusia di seluruh dunia, serta penggenapan akhir dari kerajaannya yang nyata di bumi saat kedatangannya yang kedua kali. Wahyu 11 ayat 15, Wahyu 20 ayat 4. Pemahaman yang salah tentang kerajaan Allah. Sepanjang pelayanan Yesus di bumi, banyak orang Yahudi berharap ia akan mendirikan kerajaan fisik yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Meskipun dalam milenium, kerajaan Allah akan memerintah secara fisik atas bangsa-bangsa, saat ini kerajaan Yesus ditegakkan secara rohani melalui firman-Nya, bukan dengan senjata duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. 2 Korintus 10 ayat 3-4. Yesus juga berkata, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17 ayat 20-21. Paulus menegaskan bahwa kita sudah berada dalam kerajaan Allah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Dengan demikian, kerajaan Allah adalah gerejanya yang tak terlihat, yaitu tubuh Kristus. Kerajaan ini dimulai sejak pelayanan Yesus di dunia dan terus berlanjut hingga hari ini dalam hati orang-orang yang percaya kepadanya. Kelahiran baru dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kelahiran baru membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang jauh lebih indah dan penuh berkat daripada yang bisa kita pahami dengan akal manusia.
Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3. Semakin kita mengerti cara kerja kerajaan Allah dan menerapkannya dalam hidup kita, semakin kita dapat mengalami sukacita surga di bumi. Berdoalah agar apa yang sudah ada dalam roh kita dapat dinyatakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah fokus dari kebutuhan kepada benih. Apakah kita percaya bahwa kita memiliki cukup untuk hidup dalam kelimpahan? Banyak yang bertanya, cukup apa? Atau berkata, yang saya lihat hanyalah kekurangan. Namun, ketika kita memahami bagaimana kerajaan Allah bekerja, kita akan menyadari bahwa lebih dari cukup untuk setiap kebutuhan tersedia saat ini. Masalahnya adalah fokus kita. Jika ada satu nasihat yang cocok untuk setiap situasi dan tantangan, itu adalah berhentilah fokus pada kebutuhan kita dan mulailah mengenali benih kita. Yesus berkata, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu." Lukas 11 ayat 34. Kita sering menghabiskan waktu dan energi untuk memikirkan kekurangan kita. Ketika kita menghadapi masalah penyakit atau tantangan, kita cenderung terus memikirkannya, membicarakannya, dan membiarkan hidup kita berputar di sekitar masalah itu. Padahal dalam Yesaya 58 ayat 6-11, Tuhan mengajarkan bahwa berkat-Nya mengalir ketika kita mulai memberi dan melayani orang lain. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Yesaya 58 ayat 9. Para murid seringkali terjebak dalam pola pikir kekurangan ini. Ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya tanpa makanan, Dia berkata kepada murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Matius 14 ayat 16. Namun mereka menjawab, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Matius 14 ayat 17. Lalu Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Matius 14 ayat 18. Seperti kebanyakan dari kita, para murid melihat keterbatasan mereka. Mereka berkata, "Kami hanya punya ... Fokus mereka bukan pada kemungkinan, tetapi kepada kekurangan. Hal serupa terjadi ketika Yesus bertanya kepada orang lumpuh di kolam Bethesda, apakah ia ingin sembuh? Orang itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam." Yohanes 5 ayat 7. Dia terlalu fokus pada apa yang tidak dimilikinya, sehingga ia hampir melewatkan mukjizat yang ada di hadapannya. Sungguh penting fokus pada hal yang benar. Apa yang kita lihat akan menentukan bagaimana kita hidup. Jika kita hanya melihat kekurangan, kebutuhan, rasa sakit, dan kegagalan, itulah yang akan menjadi masa depan kita. Jika kita mendekati setiap tantangan dengan ungkapan, "Saya hanya punya ... atau "tidak ada yang membantu saya," masa depan kita akan mencerminkan keterbatasan tersebut.
Namun jika kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan sumber daya yang telah diberikannya, kita akan mengalami perubahan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Sumber daya ilahi sebagai benih. Dalam hati setiap orang percaya terdapat sumber daya ilahi untuk mengubah takdir kita. Sumber daya kita tidak dipengaruhi oleh dunia alami dan keadaan kita. Sumber daya kita bersifat rohani dan jauh lebih kuat daripada penderitaan alami yang mengelilingi kita. Ini termasuk nama Yesus. Filipi 2 ayat 9-10. Firman Allah, Ibrani 4 ayat 12. Darah Kristus, Wahyu 12 ayat 11. Roh Kudus, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Janji Tuhan, 2 Petrus 1 ayat 4. Otoritas dalam Kristus, Lukas 10 ayat 19. Sukacita dan damai sejahtera, Roma 14 ayat 17. Kita sering merasa begitu kewalahan dengan keadaan kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa sumber daya ini sudah ada di dalam kita. Namun mereka ada dan mereka harus ditaburkan untuk berbuah. Jangan fokus pada kekurangan. Fokuslah pada benih yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Percayalah bahwa kerajaan Allah ada di dalam kita, dan saat kita hidup dalam prinsip-prinsipnya, kita akan mengalami hidup yang penuh kelimpahan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Kerajaan Allah, Yesus dan hidup yang berkelimpahan. Salah satu penghalang terbesar bagi seseorang untuk hidup dalam kelimpahan kerajaan Allah adalah kurangnya pengenalan akan Tuhan dan prinsip-prinsipnya. Hosea 4 ayat 6 dengan jelas menyatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku pun menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan hukum Allahmu, maka aku pun akan melupakan anak-anakmu. Ayat ini mengajarkan bahwa tanpa pengetahuan tentang Tuhan dan firman-Nya, kita akan hidup di bawah standar yang jauh dari yang Tuhan inginkan. Kita mungkin mengalami kekurangan, penderitaan, dan ketidakberdayaan bukan karena Tuhan tidak menyediakan kelimpahan, tetapi karena kita tidak memahami bagaimana cara mengaksesnya. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga untuk membawa kita kembali kepada hubungan yang benar dengan Allah dan hidup dalam kerajaan-Nya. Ia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Kelimpahan yang dimaksud bukan hanya materi, tetapi juga kelimpahan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kasih, dan kuasa rohani. Ketika kita mengenal Yesus sebagai Raja dan hidup sesuai dengan prinsip kerajaan-Nya, kita akan mengalami hidup yang berbeda, hidup yang dipenuhi oleh kebebasan, kuasa, dan pemeliharaan ilahi. Karena itu kita harus rajin mencari pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya, berdoa dan hidup dalam ketaatan. Dengan demikian, kita tidak hanya masuk dalam kerajaan Allah, tetapi juga
mengalami kelimpahan yang telah Ia sediakan bagi kita sejak semula. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal adalah hidup di bumi seperti di surga, plus jaminan kehidupan kekal di surga kelak. Demikianlah pelajaran kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.